Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, NIM 21031501087. Saya dari kelas PJKRE angkatan 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dalam perkembangan motorik. Bagian A, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Kondisi yang memiliki dampak paling besar terhadap laju perkembangan motorik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Yang kedua, seandainya dalam kondisi kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi di lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin semakin cepat perkembangan motorik anak. Yang ketiga, kondisi terakhir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu, lebih mendorong perkembangan motorik yang lebih cepat pada masa pasca lahir ketimbang kondisi pralahir yang tidak menyenangkan. Yang keempat, kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak, akan memperlambat perkembangan motorik. Yang kelima, seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang akan baik pada awal kehidupan pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. Yang keenam, anak yang memiliki IQ tinggi menunjukkan perkembangannya yang lebih cepat dibandingkan anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. Yang ketujuh, adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. 8. Perlindungan yang berlebih akan melumpuhkan kesiapan berkembangnya kemampuan motorik. 9. Karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua, maka perkembangan motorik anak yang pertama cenderung lebih baik ketimbang perkembangan motorik anak yang lahir kemudian. 10. Kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik karena tingkat perkembangan motorik pada waktu lahir berada di bawah tingkat perkembangan bayi yang lahir tepat waktunya. 11. Cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik. 12. Dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatihan ketimbang anak karena perbedaan bawaan. Bagian B, prinsip perkembangan motorik. Nah, bentuk ini prinsip-prinsip dalam perkembangan motorik antara lain yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Yang pertama, gerak refleks telapak tangan. 2. Gerak refleks menghisap. 3. Gerak refleks pencarian. 4. Gerak refleks moro. 5. Gerak refleks tidak simetris leher. 6. Gerak refleks simetris leher. 7. Gerak refleks telapak kaki. 8. Gerak refleks kedua telapak tangan. 9. Gerak refleks berjalan kaki. 10. Gerak refleks berenang. Kemudian yang kedua, keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak batang. Nah, sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk mengajarkan gerakan terampil bagi anak akan sia-sia. Sama halnya apabila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan seperti ini mungkin menghasilkan beberapa keuntungan sementara, tetapi dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Kemudian yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Nah, Breckenridge dan Vincent telah menunjukkan cara yang cukup teliti untuk memperkirakan pada umur berapa anak akan mulai berjalan, yakni dengan mengalihkan umur anak waktu mulai berangkat dengan 1 atau 1,5 atau dengan mengalihkan umur waktu anak mulai duduk dengan 2. Kemudian yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Norma dapat digunakan sebagai petunjuk yang memungkinkan orang tua dan orang lain untuk mengetahui apa yang dapat diharapkan pada umur berapa hal itu dapat diharapkan dari anak. Petunjuk tersebut dapat juga digunakan untuk menilai norma perkembangan anak. Yang kelima, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Meskipun dalam aspek yang luas, perkembangan motorik mengikuti pola yang serupa untuk semua orang, dalam rincian pola tersebut terjadi perbedaan individu. Hal ini mempengaruhi
umur pada waktu perbedaan individu tersebut mencapai tahap yang berbeda, sebagian kondisi tersebut mempercepat laju perkembangan motorik, sedangkan sebagian lain memperlambatnya. Sekian materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.